Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini saya bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Pak Syekh kita, Pak Syekh Mutahar. Alhamdulillah beliau sudah berada di Kabupaten Lingga karena jadwal beliau ini luar biasa padat, selalu ke pulau-pulau, dan alhamdulillah untuk di pekan ini, di minggu ini beliau jadwalnya di Kabupaten Lingga. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Syekh. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Syekh. Assalamualaikum Pak Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Pak Syekh? Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, nahnu bikhair wa antum bikhair wa kulluna bikhair. Nas'alullah afiyah lana wa lakum wa likulli jami' muslimin muslimat insyaallah an yakuna bikhairan. Amin ya rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin banyak yang masih penasaran ya, mungkin masih penonton kita ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Mungkin Pak Syekh bisa menceritakan sedikit Pak Syekh itu asalnya dari mana ya, sehingga kemudian sekarang berdakwah keliling nih ke Kabupaten Lingga, jadwalnya luar biasa padat. Mungkin Pak Syekh bisa menceritakan, mungkin jemaah kita kan banyak yang belum tahu Pak Syekh. Nah, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Tidak ada lain, tidak ada tujuan kita mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pertanyaan kepada saya, siapa saya, dari mana asal usul saya. Sebenarnya kalau untuk secara agama kita tidak perlu membangga-bangga diri kita siapa, dan saya lebih senang dipanggil Syekh. Syekh ini bisa diidentikan adalah Syekh tua. Ya, mungkin ada Syekh yang berilmu atau Al-Syekh dari keturunan Syekh. Kalau secara pribadi nama saya Syekh Mutahar Abdullah Al-Mukhtar. Saya dari Al-Hasanin, dari keturunan Hasan, orang-orang tua saya, tetapi kita dipanggil oleh masyarakat di Yaman sana dengan panggilan Syekh atau Sayyid. Tetapi siapapun manusia di hadapan Allah itu sama. Apalah arti sesuatu gelaran itu? Apakah bisa membawakan kita ke surga? Yang bisa kita membawakan kita ke surga adalah iman ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang banyak bertakwa. Itu yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Allah tidak akan tanya siapa Anda, who are you, where you from. Tidak akan ditanya Allah. Yang ditanya Allah nanti, inna akramakum indallahi atqakum ya. Kemudian Pak Syekh, karena sekarang ini kita sudah di bulan Rajab Pak Syekh. Nah. Mungkin Pak Syekh bisa membagikan tips-tips atau keutamaan-keutamaan di bulan Rajab ini Pak Syekh. Nah, awalan ikhwatul iman, awalan di bulan Rajab ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, ada syuhuri indallahi 12 syahr. Yawma khalaqas samawati wal minha arba'un. Dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah tetapkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormat Allah SWT, dalam arti kata diagungkan. Wa thalatha mutawaliyatun dil qaidah bil hijjah muharram wa rajab mudhira baina sya'ban wa jimal mudhira baina jimad akhir wa sya'ban. Dalam hadis Abi Bakr, Nabi SAW menjelaskan, ala inna zamani qad istadrara yawm khalaqas samawati wal ard as-sana 12 syahr minha 4 hurum thalatha mutawaliyatun bil qaidah bil hijjah muharram wa rajab mudhira baina jimad al-akhir wa sya'ban. Itu hadis dari Abi Bakr dan diriwayatkan ahli sunan sahih. Sungguhnya zaman ini terus berputar, kata Nabi SAW, sampai dikehendaki Allah SWT, sampai datangnya kiamat. Sesungguhnya setahun itu ada 12 bulan. Berarti Islam sudah mengajarkan kita 12 bulan. Semua orang mengakui bulan. Tidak ada matahari. What is the sun today? Matahari berapa hari ini? Tidak ada. Yang ada bulan. Berarti an-nasu taba'an lana. Mereka mengikuti kita. Jadi ya al-yahud gadan wan nasara ba'dal gadan. Semua mengikuti kita. Allah kembalikan hari Jumat itu buat hari kita. Jadi wanita datang bulan. Tidak ada datang matahari ya. Nah, ini bulan ini ada makna. Mungkin di waktu yang singkat interview kita, obrolan kita pagi ini di bulan Rajab, dan ini luar biasa.
kita singkatkan saja. Jadi 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan yaitu yang kita tahu Dzulqa'dah, bulan duduk, Dzulhijjah, Haji, Muharram, Rajab. Bulan yang dihormat, diagungkan Allah SWT. Al-a'mal yang dicintai Allah dalam bulan ini. Kenapa? Karena bulan yang disucikan Allah, yang disucikan, yang dihormati apa semua, banyak-banyaklah beramal. Ketika ditanyakan Abi Hurairah, Hafsah, Zawjah Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak arba'an. Yani, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, yaitu amal. Apa itu? Asyam, yani asyam al-muharram. Asyam al-syahr al-hurum wa muharram wa salasa ayam min kulli syahr wa raka'atin qabla qada. Imam Ahmad Nasai. Dia berpuasa bulan hurum. Bulan Muharram juga. Yaitu 9, 10, 11 atau 90 atau 10 saja. Dan yang ketiga adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yaitu amarna Nabi SAW, kata Abu Dar, an-nasum thalatha ayyam min kulli syahr yaumul bid, 13, 14, 15. Thalatha asyar, 14, 15. Itu bulan purnama. Ka'ajru dahar. Pahalanya setahun. Rawahu Nisai, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan ini salah satu kebaikan. Boleh kita berpuasa, tetapi kita tidak boleh mengkhususkan, mengatakan kalau hari ini kita puasa 1 Rajab dapat begini, dapat begitu, dapat begini. Itu tidak ada dalilnya. Tapi berpuasa dengan mendekat diri, baca Quran, tahajud, sunnah, silahkan, boleh. Tapi sesuai dengan adat tuntunannya. Dan Abu Hurairah menanyakan, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayyas sholat afdal ba'dal maktub kalfil jawfal lail wa ayyas siyam afdal ba'dal Ramadan syahrullah ladzi tada'u harum. Ini juga termasuk Imam Ahmad dan juga Muslim dan Abu Daud Sajistani, hadis sahih. Makanya kalau seorang dia berdakwah, dia hendaklah menunjukkan sumber-sumber dalil Quran dari Nabi SAW yang dijelaskan dari hadis, kalau Quran dari Allah SWT firman-Nya. Jadi ditanyakan, apa puasa yang lebih bagus? Maaf, apa sholat yang lebih bagus setelah salat 5 waktu? Salat malam atau sepertiga akhir. Apa puasa yang lebih bagus setelah bulan Ramadan? Itulah bulan yang diagungkan Allah, bulan yang hormat. Jadi boleh kita puasa. Tapi ada orang mengatakan tidak ada puasa bulan Rajab. Loh, kalau tidak ada puasa bulan Rajab, berarti bulan-bulan yang lain nggak ada dong. Sedangkan kita ada puasa Senin Kemis, ya puasa Nabi Daud, puasa 13, 14, 15, puasa awal bulan, Sabtu Lahad Itsnin, puasa akhir bulan, Selasa Rabu Kamis, betul tak? Pada saat saya pernah berpuasa 1 bulan penuh, Sya'ban penuh, bulan Ramadan penuh sampai bulan puasa, yaitu kita Syawal tuh, 3 bulan 6 hari. Ada masyayikh menyinggung, tidak usah. Kenapa? Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, dan termasuk kita menyiksakan diri. Puasa aja yang ada tuntunannya, ya insya Allah gitu ya. Nah, Islam itu mudah Pak Syekh. Ya, Bapak Ibu di rumah, puasa aja di bulan Rajab, yang ada tuntunannya aja. Senin Kemis, ya, Nabi Daud, puasa 13, 14, 15, awal bulan atau akhir bulan 3 hari itu ya. Insya Allah itu aja. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan adalah, kita menjadi seorang dai itu harus seperti apa? Yang pertama, apakah cukup dengan keilmuan yang kita miliki, dengan mungkin kita mengkaji kitab-kitab saja, atau kira-kira di sisi lain apalagi yang kita harus persiapkan menjadi seorang dai? Baik. Awalan ikhwatul iman, ini pertanyaan sangat penting sekali. Hari ini semua orang ingin masuk ke dalam agama ini dan berdakwah. Sedangkan dakwah ini kita harus memiliki ilmu. Ilmu itu tidak bisa kita dapat 1 hari, 2 hari, tidak bisa. Tapi yang hari ini kita lihat seperti itu. Sedangkan kita butuh dalam berdakwah. Kalau kita dalam arti kata, saya bukan seorang ustadz. Saya takut nanti ustadz murtad. Saya bukan seorang penceramah. Saya bukan seorang dai kondang. Saya pendakwah. Karena kapasitas yang saya miliki, saya berani menjawab apa-apapun yang bertanya. Dan pendapat dari 4 mazhab itu dan ahli ilm termasuk ulama yang kita akui yang di Mekah sekarang itu. Dan kalau kita hanya sekedar berpendidikan di sekolah atau di tempat ini tempat itu, kita pulang ke kampung kita membawa ajaran sesuai dengan sistem yang di situ. Nanti timbullah kita katakan kata guru saya, kata ini, kata itu. Dan akhirnya dia datang, dia berdakwah sesuai dengan
tata cara yang dia dapati di tempat yang dia belajar itu. Dan itu akan kebentur. Kebenturnya apa? Kalau di situ dia banyak, kalau di Indonesia ini paling banyak itu ritual. Ritual. Dikir begini, baca begini, semua begini begitu, betul nggak? Kan banyak. Tetapi itu kita harus tahu, di balik itu ada jinnya, ada syaitan yang akan menyerupai manusia yang bisa membenarkan perbuatan kita. Contohnya saya dikir, ternyata saya dikir ini bisa ngilang, atau bisa terbang, atau macam-macam. Ternyata kalau ngilang ya mungkin sembunyi. Kalau terbang kan nggak mungkin. Kalau terbang kita mau terbang, ikhwatul iman, kenapa kita mesti baca malam 10.000 kali dikir apa semua? Bagi tak terbang. Kalau mau terbang beli tiket pergi ke airport, terbang selesai, betul nggak? Tapi beginilah Indonesia, ilmu hikmah ini luar biasa Pak. Saya panggil Pak Ustadz aja lah ya, sahabat saya. Jadi memang begitu. Jadi ketika kita pergi ke satu tempat, ada ustadz, dia berdakwah sesuai dengan budaya dia. Begitu kita masuk, dia nggak menerima. Dia bilang apa? Wah ini bukan ajaran Islam. Wah ini ajaran apa? Jadi sementara yang kita lihat ustadz itu tidak mengajarkan orang ke masjid. Sholat 5 waktu ke masjid Isra Mi'raj, ini bulan Rajab ya. Luar biasa, tanpa perantara dikasih Allah hadiah. Bayangkan saya seorang ustadz tapi saya tak ke masjid. Kira-kira ikut sunnah Nabi dah tuh? Ikut siapa tuh? Maka ikut hawa nafsunya. Ini tak benar. Ketika ada orang mau datang berdakwah, dia takut. Kenapa? Kebiasaan kami, budaya kami, Islam sudah seperti ini. Mungkin nyanyi-nyanyi, baca-baca itu, betul enggak? Dan masyarakat kita suka dengan yang sesuatu tidak berubah, tidak ada hukumnya. Hari ini orang suka dengan Islam itu tidak ada hukum. Semua boleh, semua boleh, semua boleh. Ya, yang nggak boleh keluar dari kelompok. Itu. Tapi hari ini seperti itu, nyebar. Kita pergi ke sana, mereka takut. Wah, ini bahaya. Dan ada isu yang paling buruk, yang tidak baik sekarang ini. Jadi satu isu ini sebenarnya kita kesian. Kita mencaci ulama, kita tidak tahu ulama. Ya. Saya tidak bela-bela siapa ya, walaupun saya pernah di Timur Tengah ya. Saya bukan pernah saja ya, bukan setahun 2 tahun ya. Tapi ya ikhwatul iman, kita lihat, ketika kita lihat ada penyebaran isu kebencian. Kalau saya tanya, siapa Pak Ustadz? Ustadz yang mana? Ini siapa? Siapa dia? Siapa? Coba di ujungnya disebut Wahabi, selesai. Kalau Anda masih baru berdakwah, diletakkan di tempat ini, santunlah ulama. Santunlah ustadz yang datang ke tempat kita. Dengarkan pengajian apa yang dia sampaikan. Walaupun menurut kita dia kurang, saya pintar. Saya kurang, dia pintar. Tidak ada masalah. Innama ilm bita'allim. Maka Imam Syafi'i al-ilm haddatsana. Ilmu itu disampaikan. Apa itu? Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat, wal ilm haddatsana. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sahabat berkata, ilmu itu disampaikan kepada. Jadi kalau saya hari ini diletakkan, contohnya kayak di Lingga ini ada dai-dai yang namanya motivator, apa namanya lagi itu, penguluh ya. Penyuluh. Saya diletakkan oleh pemerintah mengeluarkan biaya dari anggaran negara atau anggaran rakyat. Maaf saya jelaskan ini ya, karena saya hukum ya. Ketika saya diletakkan macam Pak Ustadz lah, diletakkan di daik sini. Tugas Pak Ustadz kan Ustadz memberikan pendidikan pengajian. Karena Pak Ustadz pernah belajar Quran, membaca Al-Quran, tahu nahu, saraf, tajwid apa. Tapi kalau ngajar saraf hati-hati loh, bisa saraf nanti ya. Kita pulang, kita sebagai tugas pulang ke kampung ini atau di negeri ini, kita ajarkan mereka untuk membaca Al-Quran. Lebih baik ajarkan mereka Quran, ajarkan mereka baca tajwid apa semua. Tinggalkan kalau kita belum mampu untuk berceramah. Tapi akhirnya apa? Kita berikan ilmu-ilmu hikmah dan mereka suka. Ilmu yang bisa begini, yang bisa begitu, yang bisa kebal. Akhirnya mereka meninggalkan urusan pokok, yang urusan Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waratil Quran tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Jadi hati-hati loh. Jadi kita lihat banyak di tempat-tempat yang kita masuk, ustadznya nggak kemana, tidak ke masjid, sudah tuh ngajarin pengajian ngaji nggak ada. Sedangkan bapak-bapak mungkin maaf ya, ada yang tidak bisa baca Quran, ada yang tidak bisa Quran. Saya tahu betul. Maka duduk ajarkan dia Fatihah dengan makhraj huruf yang benar, lahnal jani, lahnal khafi, daripada dia tidak, kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara ain dengan hamzah. Alhamdulillah rabbil alamin, harusnya alamin. Po
ajarkan supaya setidak-tidaknya kita dapat pahala, apalagi kita ditugaskan untuk bekerja seperti berdakwah, mengajarkan pendidikan Al-Quran. Maaf saya potong Pak Syekh. Artinya kita mendidik masyarakat kita mulai dari dasar tauhid dulu yang lebih penting ya, daripada ilmu-ilmu yang lain. Betul. Masalah tauhid disebutlah akidah. Akidah. Manhaj kita ahli sunnah wal jamaah. Apa itu manhaj ahli sunnah wal jamaah? Sunnahnya itu Rasulullah, jamaahnya itu sahabat. Tidak keluar. Jadi kita bukan manhaj ahli bidah wal jamaah. Kenapa? Ngarang-ngarang. Banyak kan. Ini saya mohon maaf ya, saya sampaikan begini. Kenapa? Karena yang kita sampaikan tidak ada tuntunannya. Yang kita sampaikan tidak ada tuntunan. Dan harusnya manhaj kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Ajarkan akidah, tauhid, ilmu tauhid. Jadi kalau kita bilang kami punya manhaj akidah kita ahli sunnah wal jamaah wassalafun saleh. Apa arti salaf? Saya tidak bahas salaf yang di sini ya. Ya. Yaitu orang terdahulu. Siapa dia? Rasulullah. Wa ni'ma salaf laki ya Fatimah. As-salaf itu orang terdahulu. Apa? Tidak keluar apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Tidak keluar. Jadi hari ini kita tanya, Pak Ustadz apa manhaj Pak Ustadz? Kayaknya nggak tahu nih. Kalau manhaj kita nggak ada, akidah nggak ada, akhirnya terjadi begini. Semua boleh. Dukung siapa boleh, dukung ini boleh. Nah, sedangkan Islam tidak membenarkan, apalagi masalah pemimpin, itu masalah akidah. Jangankan sama maaf ya, sama orang lain Islam, sama Islam aja kita masih meragukan. Pilihlah orang yang ruku bersama orang ruku. Jadi kalau hari ini Ustadz tidak ngajar ke masjid, tak yang ngajar ruku, terus dia digaji, itu uangnya haram, dia tidak boleh makan uang itu ya. Jadi antum siapapun lah, maaf ya, bukan antum ya, siapapun harus belajar bagaimana kita jangan ada persaingan dalam dakwah ini. Sambut aja siapa. Saya paling suka kalau Ustadz datang di tempat saya siapin meja, kopi, teh, saya servisin. Saya tidak peduli siapa saya manusia biasa. Tapi kalau mau hitung-hitung ilmu dia dengan ilmu saya, mungkin dia lebih tinggi, mungkin saya lebih tinggi. Tapi khairul umur bi awsatiyah. Umur yang paling bagus itu di tengah-tengah. Merendah diri. Nggak perlu saya ta'ana bil ansab. Saya orang gini, saya orang ini, saya keturunan ini, saya keturunan ini. Nggak perlu. Yang penting dilihat Allah itu iman dan takwa. Sedangkan kita kan menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Nah, tidak ada ruginya. Saya menyampaikan bukan dari saya. Maka kalau saya menyampaikan sesuatu, saya lihat, wah ini hukumnya banyak yang salah. Saya jelaskan. Tapi kita tidak boleh menjudge bahwa Anda kafir, Anda salah, Anda bidah, dosa. Kita jelaskan aja supaya mereka setelah tahu, nanti mereka akan tahu sendiri. Yang mereka yang berpikir sendiri, Pak. Hari ini, maaf Pak Ustadz ya, masyarakat kita tentang salat berjamaah itu di masjid banyak yang nggak tahu. Salat berjamaah di masjid wajib. Wajib apa Pak? Kalau kerja wajib, makan wajib, minum wajib, ya, betul. nikah wajib. Kalau salat itu wajib, kerja wajib. Berarti kalau capek berhenti, libur, berhenti, pensiun. Salat itu di atas wajib, bukan suatu kebutuhan. Berarti kita butuh Allah. Maka harus paham ya ikhwatul iman. Jadi hari ini banyak kita lihat masyarakat kita kurang paham berjamaah. Tapi dengan metode saya dakwah, alhamdulillah, semua tempat saya masuk, bukan di Lingga saja, tetapi kita khususkan di Kabupaten Lingga, dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lingga ini, Masya Allah mereka ahli masjid semua, ya mereka minta tolong sama kita untuk menyampaikan kebenaran. Alhamdulillah, apa yang ada mereka bantu-bantu, tak bantu, tidak masalah. Yang penting, la sa'al in ajri ila Allah. Aku tidak minta pahala, pahala itu akan dari Allah. Apalah arti uang? Satu pengajian dengan uang selembar, 2 lembar. Terhina kita. Tapi pahala Allah luar biasa. Allah ajarnya luar biasa pahala. Maka nabi-nabi dulu kan mengatakan, inilah asalakum ajr. In ajri ila Allah. Pahala Allah itu lebih nikmat diberikan. Tetapi kalau ada orang membantu dakwah, tidak bermasalah. Tapi jangan kita mengharap ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fandhir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rushfaj wa la tamnu tastakthir wa rabbika fasbar. Itu janganlah engkau mengharap minta imbalan namanya. Kepada Rabbmu lah engkau sabar. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Betul Pak Syekh. Yang berarti yang saya tangkap tadi itu adalah yang pertama menjadi seorang dai itu adalah dia memiliki ilmu. Nah. Memiliki ilmu. Kemudian bagaimana dia bisa mengajarkan masalah-masalah tauhid. Betul.
ya Mas ya. Jadi jangan sampai kita belum menyampaikan poin-poin penting dari bagaimana sholat berjamaah, kemudian baca Quran, tapi kita sudah mengajarkan hal-hal yang lain daripada itu ya. Artinya fokus kita itu adalah bagaimana akhlak, kemudian akidahnya mereka dulu. Betul ya ikhwatul iman. Awalan kita harus pelajari akidah. Akidah dulu. Manhaj akidah kita apa? Ahli sunnah jamaah. Bagaimana ahli sunnah jamaah itu? Rasulullah 13 tahun di Mekah, 15 abad yang lalu mengajarkan akidah tauhid. Mensucikan jantung hati, lubuk yang dalam ini, jantung ya, supaya orang itu tidak ada kesyirikan terhadap Allah. Dosa semua diampuni Allah. Tapi satu dosa yang diampunkan Allah selain dari syirik. Kalau dia sudah syirik, maka jangan harap dia akan. Termasuk dosa orang yang salah memilih pemimpin. Apalagi kalau non-Islam. Maaf ya saya ngomong gini ya, saya tidak salah ya. Luar biasa. Dan hari ini masyarakat kita tidak tahu. Tak tahu, yang penting semua bagus. Ayo nyanyi, ayo sampai di masjid pun bikin nyanyi-nyanyian. Apa begitu Rasulullah mengajar kita. Dan kita ini musim-musiman. Musim lebaran ini kita ikut, musim lebaran itu kita ikut. Betul nggak? Sebentar lebaran kita ikut, masjid nggak ada. Kita nggak bisa membedakan. Bayangkan kalau malaikat melihat kita, bingung kayak kandung. Di masjid ada, di situ ada, di sini ada. Ini orang-orang apa nih? Orang Islam. Tapi begitulah keadaan kita. Kenapa? Kita tidak memberikan pemahaman akidah, yaitu tauhid yang sahih. Manhaj likullu syir'in lahu manhaj. Minhajun wa syir'atun. Ada manhaj dan ada syariatnya. Kalau kita tidak ada, kalau kita tidak ada manhaj dan tidak ada syariat, berarti kita beginilah keadaan kita nggak paham Islam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa memberikan pemahaman penjelasan. Kalau kebencian, kita tidak punya kebencian. Kita bangga sih orang bisa berdakwah, Pak Ustadz dakwah, bangga. Saya lebih senang mendengar. Kekurangan saya di poin ini. Kan saya bisa sampaikan. Nah, begitu Pak Ustadz dakwah, saya duduk mendengar. Tapi kadang-kadang kita datang dakwah ceramah, dia nggak mau dengar, dia lari. Urusannya apa? Urusan asabiyah, hamasiyah. Hanya urusan yang tidak ada landasan dari agama. Apa kepentingan saya kalau saya menyaingin orang itu, saya sakit hati sama dia karena dia lebih pintar? Tidak usah. Rasulullah ketika khutbah dia sampaikan, Abdullah bin Mas'ud ibni Abi Abd, bacakan saya Quran. Baca Quran. Kata Abdullah, saya nggak bisa. Masa saya mau baca? Sedangkan Quran unzil ilaika. Kamu yang lebih berhak membaca. Apa kata Nabi SAW? Ahibbu asma' min ghairi. Saya suka mendengar orang lain baca. Dibaca. Ya ayuhan nasu taqu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha sampai ayat 43. Ayat itu berbunyi, nanti akan Rasul syahidan alaikum wa takuna syuhada 'alan nas. Jadi kita dapat kesaksian. Coba hari ini kalau misalnya saya bilang, Pak Ustadz, kayaknya saya terakhir dakwah di sini, saya sudah tua. Pak Ustadz teruskan dakwah saya. Kan saya senang dapat pahala kan. Coba kalau saya bilang, maaf ya Pak Ustadz jangan dakwah ya, biar aja yang saya dakwah. Berarti habislah Islam kita kan. Berarti tidak boleh seorang dai itu. Dan seorang dai harus mempunyai jiwa besar. Dia boleh disalahin, ditegurin, dia apa semua, nggak masalah. Saya mendengar siapa saja. Kalau ada yang menyampaikan saya, walaupun masalahnya ini berat, misalnya ini bisa berbahaya Islamnya, saya nasihatin, sudah, yang berlalu, berlalu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Enak kan dengarnya? Tapi coba bilang, wah, kamu begini sudah nggak diterima Islam. Pergi kamu. Akhirnya orang bukan masuk, malah bukan masuk ke dalam Islam, malah lari dia. Nggak boleh. Islam itu datang untuk merangkul. Itu kata Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, insyaallah. Terakhir ada pertanyaan terakhir mungkin tadi kita sempat singgung tentang kepemimpinan Pak Syekh. Jadi kadang kan begini Pak Syekh, mungkin di tengah-tengah masyarakat kita ya, mungkin ada yang belum paham bahwa kadang kan kita dalam hati kita berpikir gini, oh dia itu walaupun bukan, mohon maaf ya, bukan muslim ya, tetapi dia itu mampu membantu kita. Mungkin dia itu sangat peduli dengan kita. Artinya kita harus pilih dia. Kemudian ada juga mungkin yang satu agama dengan kita, tetapi justru dia mungkin melalaikan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau kita tahu masalah pemimpin ini sudah dicantumkan Allah
di dalam Al-Quran. Banyak surat. Baqarah, Nisa, surat Nisa, surat Al-Ma'idah, bukan 51 aja, banyak sekali. Allah mencantumkan tentang kriteria pemimpin. Terutama wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'arakin. Ruku bersama orang yang ruku. Ruku bersama orang yang ruku itu artinya salat berjamaah. Rukun, salat ruku. Man adraka ruku faqad adraka raka'ah, wa man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Itu ruku. Berarti dia berjamaah. Kedua kata Allah di dalam surat Al-Ma'idah, innama waliyukumullah wa rasulih waladina amanu minkum alladina yuqimus shalah wa atuz zakah wa hum raki'un. Pelindung kita, pemimpin kita yang kita pilih, yang menolong kita Allah Rasul. Allah Rasul dan orang yang beriman. Bukan itu aja, orang yang menegakkan salat, orang yang bayar zakat, orang yang ruku bersama ruku. Inilah kalau kita baca surat Al-Baqarah 166-67, orang yang salah memimpin, wa mahum bi khari minar, dia tidak akan keluar dari neraka. Dosa-dosa yang kita lakukan yang lain masih bisa diampuni Allah. Masih bisa tobat kepada. Tapi yang paling kita parah sekarang ini pemahaman kita tidak seperti itu. Sekarang ada orang muslim pintar, ilmunya tinggi, S1, S2, S3, master degree, PhD, sampai tingginya mungkin di atas pohon, ya. Tetapi apa? Dia salat apa kata orang Melayu bilang mungkin ya, masuk angin keluar asap mungkin gitu ya. Salatnya hidup segan mati tak mau, ya. Sehari salat, sehari enggak. Tapi ada satu orang muslim, ya, dia salat bagus 5 waktu, tapi ilmunya mungkin SMA S1. Mana yang kita pilih? Kita pilih yang ini, yang S1 ini. Tinggalkan ini. Kenapa? Karena dia tidak jujur terhadap Allah. Hablum minallahnya nggak ada. Apalagi hablum minannas. Kalau kita pilih dia, ketika dia jadi, dia akan mementingkan dirinya sendiri. Dia akan makan semua. Yang halal, yang haram pun habis semua. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Ini comparison di antara. Tapi jangan pula kita bilang mana bagus orang muslim tapi nggak salat jahat sama orang non Islam. Oh beda dong, orang muslim kita pilih. Kenapa? Karena ini tidak satu akidah. Maaf, ini Islam ajaran kami. Kami bukan unsuriyah ya. Kami bukan rasis, bukan. Ini Islam. Taib. Mana bagus orang tuh ngasih kita makan sembako. Kita kan punya Allah, rezeki itu dari Allah. Taib. Mana bagus? Mengasih kita hanya duit sekedar. Taib, sekarang saya kasih Pak Ustadz 1 juta. Pilih saya. Kalau orang Islam hitunglah sedekah. Dulunya dia pahit, pelit. Kalau orang Melayu bilang kedekut. Nah, taib. Kita bilang sama dia, apa? Dia ngasih kita 1 juta. Kita ambil saja. Nabi SAW mengatakan, la'anallah rasi wal muqtasi. Allah melaknat orang yang menyuap, yang disuap. Ya. Tapi kita hitung aja, niat kita rubah. Udahlah, Pak, Bapak kan muslim, saya ambil uangnya, niat aja sedekah. Sudah. Dan tapi ada orang misalnya yang lain daripada itu, yang tidak seagama sama kita, dia berikan kita. Apalagi uang itu dikasih ke masjid, nggak boleh. Masa masjid pakai uang nggak jelas, umrah pakai uang nggak jelas? Sekarang kan banyak nih umrah. Tapi apa nih? Karena kita tidak paham hukum syariat Islam, tidak ada yang berani menjelaskan. Akhirnya seperti begini. Wibawa kita. Padahal kita tidak musuh, nggak boleh. Ada namanya, maaf ya, kita sebut kafir itu bahasa halus loh. Bahasa halus ya? Bahasa halus. Pak Ustadz kafir, saya kafir. Kafir nikmat. Kafir yang diberikan Allah nikmat salat, kita nggak menegakkan. Kita bilang kafir. Apakah kafir itu keluar Islam? Tidak. Al-kufr bin kufri. Imam Syafi'i berpendapat masih bisa kita mandikan, kita kapankan, kita salatkan, kita doakan. Ya. Tapi kalau bahasa Pak Ustadz non Islam, Pak Syekh non Islam, berarti kita sudah doakan dia nggak akan dapat hidayah. Habislah itu. Hati-hati khawatiman. Kalau dia ngasih kita uang, berapa dia kasih? 1 juta untuk 5 tahun. Dibagi berapa? Berarti bagi 5, 200 ribu kan? Dibagi 360 hari atau 64. Berapa tuh? Cuma 1 rupiah ya khawatiman. Permen pun nggak dapat. Kita jual agama kita jual akidah kita, habis. Di dunia sudah menderita, apalagi wa mahum bi kharijim minan nar. 166 dan 167 surat Al-Baqarah. Tidak akan keluar dari api neraka. Orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang pokoknya berbuat apapun. Tapi kalau dia datang
tidak menyekutukan Allah, diampunkan Allah dosanya. Innallah la yaghfiru an yushraka bih. Surat Nisa ada 2 ya. Yaghfir dzalika liman yasha. Diampunkan selain dari menyekutukan Allah. Apa kata Allah? Hadis kursi. Nabi SAW bersabda, ya ibadi, law ataitani yaumil qiyamah udunuba mithl al-mawj as-sayl aw bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau engkau nanti datang di hari kiamat, engkau memiliki dosa-dosa yang besar dan engkau tidak menyekutukan aku, faqad ghafartu fala ubali. Aku ampunkan dosa engkau, aku tidak peduli. Maka hari ini kita tanpa disadarkan, tanpa kita sadari, kita sudah keluar dari Islam loh. Kesiannya, apalagi pergi ikut acara sana, acara membenarkan. Kami tidak pernah musuh sama siapapun. Apalagi disebut orang non-Islam ini, dia ada perjanjian. Disebut dalam bahasa hadis kafir mu'ahad. Ada janji atau disebut kafir dhimmi. Dia hidup sama kita, dia bertetangga sama kita. Kalau dia maaf, kalau dia kekurangan kehidupan, kita kasih dia zakat. Wal mu'allafatu bainal qulub. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, jangan bilang mu'allaf ya. Masa terus mu'allaf? Nah gitu ya. Jadi itu Islam. Islam itu indah, ikhwatul iman. Kalau kita memahami Islam yang benar, kayaknya negeri kita ini berkah. Tetapi kondisi kita seperti hari inilah. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amren thaqalain la in tamassaktum falam tadidul abada. Aku tinggalkan 2 urusan. 2 perkara, kalau kalian memegangnya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah nabikum. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Quran dan sunnah Nabi di dalam riwayat Imam Muslim, Ahlul Bait. Allah dengan Ahli Bait, keluarganya Rasulullah. Maka ikhwatul iman, mari kita kembali ke jalan yang benar dengan ceramah kita atau apa ini? Acara apa? Dialog kita dengan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikannya. Ingat ikhwatul iman, kita satu Pancasila, satu NKRI, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara, satu bangsa. Tidak boleh ada kebencian. Tidak boleh ada kebencian. Walaupun kita berbeda-beda. Walaupun kita memiliki ajaran din. Kalau Islam bilang din Islam. Kami Islam, maaf, kami bilang Islamlah agama yang paling benar. Yang mengatakan itu adalah Allah. Tapi mungkin ada ajaran lain. Dia mengatakan agama dia yang paling benar. Itu urusan dia. Tak perlu kita marah-marah. Wah, tak perlu kita berdebat, berkelahi. Udah, biar saja. Kita bilang aja, lakum dinukum ladin. Apa kata Rasulullah? Idza haddatsakum al-yahud wan nasara fala takadzubu wala tasadduqu. Kalau orang Yahud dan Nasara berbicara sama kalian, karena dia ahli kitab ya, dia paham. Jangan kau bilang dusta, jangan kau bilang benar. Qulu amanna billah bima unzila ilaina wa ilaikum wa ilahana ilahukum wahid. Kami beriman apa yang telah diturunkan Allah kepada Musa, kepada Isa. Betul enggak? Tuhan kita yang esa. Allah kita dengan Allahnya Nabi Musa sama. Ya, kalau bahasa kita Tuhan kan. Tapi sekarang kita mau tanya, Allahnya Nabi Isa dengan Allah kita sama enggak? Sama kan? La nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu nahnu muslim. Tidak ada amanna billahi bima unzila ilaihi min rabbihim kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membedakan antara rasul-rasul. Justru kalau orang non-Islam masuk Islam, dia lebih mencintai Nabi Isa seperti kita mencintai Nabi Isa. Coba sekarang Pak Ustaz, orang Islam ya, percaya kepada Nabi Isa enggak? Kalau enggak percaya keluar dari Islam. Keluar kita, betul enggak? Percaya Nabi Musa enggak? Walaupun Yahud yang sekarang lagi nyerang kita, pasti kita bilang percaya. Karena dia Nabi kita, dia membawa Musa, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Berarti Islam hebat kan? Islam jangan bilang Islam toleransi, di atas toleransi. Di atas toleransi. Kenapa? Menghargai perbedaan. Luar biasa. Hari ini kita bangga Indonesia bisa ada menghargai perbedaan. Coba bayang Pak Ustadz, kalau kita hari ini tidak menerima ajaran yang lain, kita ini Islam terbesar di dunia ya. Kira-kira yang non-Islam ini kemana? Habis kan? Tapi Islam tidak pernah begitu. La ikraha fid din, kata Ibn Rushd. Tidak boleh membenci sama siapapun. Tapi kami juga mohon Anda sebagai orang non-Islam jangan masuk ke masjid kami, jangan berceramah, berdakwah.
Maaf, kita ada hukum-hukumnya. Maka kami bilang Anda, maaf, innal musyrikun najasun. Orang musyrik itu najis. Fala yaqrabu aham masjid. Tidak boleh dia masuk masjid. Najis itu kafir. Najis itu dalam arti kata najis maknawi. Najis agama karena dia tidak ada mandi junub, tidak ada mandi haid. Dia tidak ada hukumnya. Tapi kalau kita kan ada, kita jelas kan. Jadi kalau dia masuk ke masjid untuk kepentingan apa? Ya sekarang kan kalau untuk kepentingan politik janganlah. Di luar saja. Ya masalah orang memilih dia itu tanggung jawab seseorang. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Kami cuma nasihat saja. Kita enggak. Jadi jangan marah ya kawan iman. Kita juga enggak boleh masuk ke tempat ibadah atau sembahan mereka. Enggak boleh. Kita enggak usah ganggu dia dan kita tidak ganggu dia. Ya. Terus yang kedua, sekarang mereka kan banyak pura-pura masuk Islam, nikah pagi hari, malam hari bubar. Sudah dapat apa yang dia inginkan. Tidak boleh. Maka seorang ulama, siapapun, maaf, Kementerian Agama apa semua, harus memperhatikan masalah ini. Kalau mereka mau masuk Islam dulu, nanti baru nikah. Ahli ilmu sepakat, tidak boleh ada orang mau masuk Islam hanya untuk menikah. Tidak boleh. Harus dia masuk Islam. Pertama dia belajar betul-betul. Kenapa kita tidak memaksa? Setelah itu, kalau dia mau nikah anak kita, silahkan. Kalau saya punya anak, silahkan Anda nikah. Karena Anda sudah muslim, sudah betul mempraktekkan. Ini belum, sunat belum, semua belum, hanya la ilaha illallah, nikah. Bubar, akhirnya keseret sekarang. Ini kalau secara maaf ya, hukum di negara kita tidak boleh kita berdakwah kepada orang yang sudah punya agama. Kan sah? Di dalam ideologi Pancasila kan tidak boleh. Maka kami juga mohon kepada Anda, jangan hanya untuk memurtadkan kami, Anda bikin acara-acara seperti itu atau perbuatan seperti itu ya, tolong ya, supaya kita nyaman. Kami juga tidak akan melakukannya. Kenapa? Kami pergi ke tempat keluarga Anda, kami ambil anak Anda, kami paksakan masuk Islam, tidak boleh. La ikraha fiddin ya. Tapi insyaallah ikhwatul iman kita cukupkan sampai sini ya. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa dipiralkan. Saya minta maaf ya Pak Syekh, minta maaf saya tidak ada rasis. Saya tidak ada kebencian. Saya tidak ada mau menyakiti hati siapa. Saya menjelaskan saja ya. Kenapa? Karena kebencian saya terhadap Anda membawa saya masuk neraka. Jangankan Anda, orang non-Islam juga yang tidak mengganggu kita. Kecuali kalau Yahud, itu kafir harbi ya. Kita lain lagi. Tapi kalau sama-sama kita, orang-orang yang non-Islam disebut kafir demi, kita sayang sama dia, kita berniaga sama dia, kita boleh ngobrol sama dia, kita boleh bersahabat sama dia, tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau masalah agama, kita lakum dinukum hadin ya. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf, kita berjumpa kembali. Lillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa. Mohon maaf, insya Allah di lain waktu mungkin kita akan berdialog lagi karena Pak Syekh ini mau ngisi juga di radio Bunda Tanah Melayu. Jadi terima kasih banyak Pak Syekh atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kami dan juga untuk Pak Syekh. Iya, sama-sama, terima kasih. Semoga di lain waktu kita berjumpa lagi dan semoga Pak Syekh pun sehat selalu ini. Dimudahkan segala urusannya Pak Syekh. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.